Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ya semua ya. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana tuberkulosis paru. Baik, baik. Jadi apa yang dimaksud tuberkulosis? Ya. Ini dok, penyakit menular yang biasanya itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya, terus? Biasanya dia akan menular melalui droplet bakteri atau udara juga bisa dok, yang mana dibatukkan. Iya gitu. Jadi tuberkulosis penyakit menular yang ditularkan melalui droplet. Droplet apa? Dibatukkan di kita Bersihkan ngomong. Dibatukkan atau bersin. Oke, jadi ingat ya. Makanya kalau pasien TB harus suruh masker kalau batuk. Jadi kalau dia nggak batuk ya nggak menular ya. Oke, baik, terus apa lagi? Jadi TB tuberkulosis ini Indonesia menjadi naik peringkat dari mulai peringkat keempat, ketiga, sekarang kedua dunia. Kenapa Indonesia bisa jadi penyumbang terbesar nomor 2 di dunia? Mungkin tadi kan pas batuk tuh disarankan untuk pakai masker. Kemungkinan pasien TB ini kalau batuk dia ya udah batuk aja gitu. Kurang pengawasan, pertama. Kurang pengawasan. Kedua, kurang kepatuhan. Kalau dulu kan ada gimana kita mengontrol pasien TB ada pengawas minum obat. Sekarang ada kayak gitu. Nah, itu harus ditingkatkan lagi. Pengawas minum obat maksudnya bukan pengawas minum obat. Ya. Mengawasi pasien meminum obat. Pengawas minum, jadi singkatnya PMO. Dulu tadi ini. Oke, terus apa lagi? Kenapa diawasi? Supaya pasien minum obat yang diminum dokter yang ditelan obatnya. Ya, terus satu lagi, apa lagi? Karena pengobatan TB itu bukan sebentar, perlu waktu minimal 6 bulan. Jadi disitulah kadang kita lalai kan, maka diperlukan adalah pengawas mengontrol minum obat. Sering lalai, kadang makan 2 minggu aja obat TB ini udah dia terasa sembuh, dihentikan. Akibatnya apa? TB resisten obat. Jadi kita takutkan adalah terjadinya TB resisten obat. Kenapa? Karena ketidakteraturan minum obat. 2 bulan dia berhenti. Akibatnya apa? Kuman itu resisten terhadap obat TB. Oke, lagi kita nomor 2 ya, ingat ya. Di samping itu jumlah penduduk kita ini ya memang besar di dunia. Ya. Terus nih epidemiologi. Indonesia nomor 2. Pertama apa? India. Penduduk India berapa? Lebih dari Indonesia pasti kan? Ya, tingkatnya negara berkembang. Jadi misi ini ya. Kedua Cina. Kita kemarin Cina udah berhasil dia dari nomor 1, nomor turun dia menurun terus. Karena Cina tuh penduduknya hampir 1 miliar. Jadi dibandingkan itu dia memang menurun dia. Baik, keempat Filipina, ke Pakistan, 5 Pakistan. Baik. Jadi epidemiologinya kasus TB, kasus baru TB ditemukan 1.060.000 kasus baru TB.
Bukan Mbak di Riau itu 13.700 TV baru. TV yang ditemukan tahun 2000 berapa? 2024. 13.000 itu sangat besar. Kita bagi per kabupaten berapa coba? Kita ada 13 kabupaten berarti 1.000 kabupaten kota. Bayangkan 1.000. Dia akan menularkan terus. Betul? 1.000 bisa. Kasus TB ini sebenarnya seperti fenomena gunung es. Nampak dikit padahal besar yang menularkan. Kita misalnya ini bisa jadi kita ada TB, tapi TB yang mana? TB yang normal, TB yang tidur, imun turun, naik dia. Yang ada kayak gini ya. Jadi apa aja etiologinya, Mas? Coba terangkan etiologinya. Ya. Etiologinya berasal dari Mycobacterium tuberculosis. Ya, jelas lah tuberkulosis. Siapa lagi coba? Terus kemudian, ya, jadi di MTB itu ada tuberkulosis pempis, ada yang lepra juga kan? Lepra, ya. Oke, lanjut lagi. Nanti orang nggak ini ya. Faktor risiko, apa gitu? Apa yang maksud lama paparan? Apa yang maksud lama paparan itu apa? Itu kontak dengan orang yang penderita TB, tapi dalam penderita itu batuk. Jadi semakin sering dia batuk dan lama. Lama paparan itu maksudnya orang yang kontak serumah. Kan misalnya dari suaminya sakit TB, ya, kemudian kita lihat siapa kontak serumahnya, istrinya, anaknya di dalam satu kontak rumah. Akhirnya lama paparan, berapa lama dia kontak ke situ? Oke, paham? Terus ya, TB-nya tinggi, jadi cepat kita menularkan ya. Itu faktor apa lagi? Individu. Apa dimaksud dengan daya tahan tubuh rendah? Daya tahan tubuh rendah itu biasanya sering terjadi pada orang-orang yang melakukan masa HIV, sehingga aturannya batunya bisa dorongan di tubuh bisa jadi aktif. Daya tahan tubuh rendah itu maksudnya sistem imunnya lagi menyerang jadi Sistem rendah itu kenapa? membuat mudah terkena. Jadi gampang penyakit masuk. Apa yang menyebabkan imun rendah? Sekarang ini TB sering ditemukan pada anak mahasiswa, anak sekolah. Kenapa? Gaya hidup ya, Dok. Gaya hidup. Kamu tidur ya, ternyata sambil tidur dia main HP. Akhirnya nggak sadar udah jam 2 malam. Pagi dia bangun lagi. Untuk pola hidupnya berbeda, berubah menjadi lebih tak sehat. 2, 3, 4, 5, jam 6 dia bangun lagi, sekolah lagi, jalan lagi. Jadi menurun. Dia anak, saya nggak merokok, nggak ada penting merokok. TB kan nggak dipengaruhi kalian langsung merokok ya. Karena menurun imunnya. Makanya anak SMA, anak kuliah ini banyak kena TB. Jalan dia kontak dengan temannya yang TB, atau kita nggak tahu dia siapa yang TB kan. Terus apa lagi? Penyakit apa lagi yang sering? HIV, penyakit HIV, perang AIDS apa? Itu kita obati TB. Karena imun rendah, TB itu satu lagi. Penyakit apa yang sering? Diabetes. Kenapa diabetes? Kenapa orang diabetes kita curiga sangat rentan dia TB? Diabetes, pasien diabetes kita curiga TB. Pasien diabetes sering TB. Kenapa? Diabetes kan menurunkan imun, secara tidak langsung menurunkan imun, ya kan? Kan pola hidup orang diabetes kan beda sama orang jadi diabetes nggak terkontrol. Akan diabetes yang tidak terkontrol ya,
peningkatan kuman TB ini cepat. Lanjut. Faktor lingkungan. Riwayat merokok. Ya, kenapa merokok? Jadi kenapa merokok bisa menyebabkan TB? Kenapa? Karena merokok itu sendiri kan dia udah merusak paru-paru dok. Ya, apa urusannya sama ini? Jadi alhamdulillah kan salah satu Rokok banyak orang nanti nggak TB. Kenapa? Sering begadang. Merokok dia ini katanya di malam begadang dia. Gimana apa? Mungkin istirahat pola hidupnya pun berubah. Minum alkohol, ya biasalah kan minum alkohol. Lingkungan tempat tinggal, makanya dibilang TB itu mati dengan apa? Sinar matahari. Maka dilihat pasien TB ini gimana pola, gimana tempat tinggalnya, gimana lingkungan tempat tinggal, terutama tempat tinggal dia, umum atau apa, cahaya masuk, karena kuman TB mati oleh ultraviolet cahaya matahari, ya. Baik, lanjut. Jadi TB itu ada lokasinya ada dua. Pertama TB di dalam paru dan setelah paru. Mau TB kelenjar, TB otak, banyak kan TB usus. Apalagi TB tulang, apalagi TB testis, semua organ di dalam tubuh kita bisa kena TB. Yang paling parah itu apa? TB meningitis, TB hilang kesadaran yang menurun semuanya kan. Oke. Ada klasifikasi TB ini ada, yuk dilihat dari lokasi anatomi. Riwayat pengobatan sebelumnya ada TB kasus baru, TB paru kasus kambuh, TB kasus gagal, terus obat-obat dan lain-lainnya. Jadi yang paling sensitif untuk diagnosis TB itu pemeriksaan apa? Sputum BTA positif. Sputumnya negatif, hasil ronsen positif, dan penunjangnya positif, keluhan anamnesisnya semua mengarah ke TB, apa namanya? TB nggak? TB dengan TB klinis dan radiologis dengan BTA negatif. Keluhan nggak ada, radiologisnya negatif, BTA positif. Gold standar TB apa? Gold standar TB sputum kan? Jadi kalau ada sputumnya positif, kita mesti maka diperiksa sputum itu 3 kali, karena kita takut nanti asal pemeriksaan apa, jadi ya pagi apa SPS sewaktu pagi bangun tidur saat TB-nya. Oke, lanjut. Atau psikologi TB bisa dipahami bahwasanya TB ditularkan melalui droplet dari hidup kita masuk ke dalam pernapasan kita, sama paru-paru, lengket dari situ, tergantung imun kita. Kenapa saya kontak pasien ini, pasien TB, yang ini kok kena, saya kok enggak? Kenapa? Pasien TB jembatan ya. Ini berdua nih, kok yang aku jauh sama dia, kontak, enggak kena, ini yang dekat apa? Mau apa tadi? Karena imun Pengaruh imun ya. Jadi ingat, imunitas itu perlu ditingkatkan, apalagi kita di proses melayani pasien yang langsung yang menular, bukan TB yang menular ya. Oke, lanjut. Jadi diagnosis ini yang pertama kita ingin tahu
Ini pasien TB tentu dari apa yang tahu ini TB dari anamnesis yang paling utama itu apa? Batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kemudian apa lagi? Penurunan berat badan. Kemudian apa lagi? Keringat malam. Pakai AC ya. Dok, saya pakai AC tidur. Keringat aja. Batuk udah 2 minggu. Kemana nalar kita? Gimana kita sebagai seorang dokter harus memikirkan ini apa? Kira-kira apa ini? Apa kita pikirkan? Hah? Ya, karena baru TB. Kemudian apa lagi? Ya bisa pneumonia, ada demam. Demamnya gimana? Demam tinggi yang khas? Tidak tinggi. Ya itulah dia 37,5 lah 38. Turun dia ya, nggak tinggi kali. Kalau pneumonia, demam tinggi. Apa udah lagi? Ada batuk yang purulent, ya sesak napas. TB bisa sesak napas? Bisa sesak napas? TB? Nah, TB yang kayak mana yang sesak napas? TB yang gimana? TB yang kayak mana yang sesak napas? TB yang luas. Misalkan TB-nya luas, sesak napas dia. Kalau cuma sedikit aja di atas, nggak terasa. Cuma batuk-batuk aja, sesak napas enggak. Pasien TB dokter sering ditemukan di mana? Paru. Maka dia itu orang berpengaruh pada gejala respiratori sesak napas. Tapi respiratori yang batuk sering di ini kan, ya. Jadi tidak selalu pasien TB itu sesak napas. Oke. Jadi kalau TB ekstra paru itu tergantung dari letak posisi di mana TB kelenjar. Dari mana? Di mandibula, di otak, di testis, di payudara, persila, banyak kan? Di usus, di ginjal, tulang, semua organ bisa terkena TB. Baik, terus pemeriksaan. Jadi kita masuk ke pemeriksaan baik. Pertama infeksi. Apa itu pemeriksaannya? Infeksi, palpasi, distribusi, observasi. Pada inspeksi gimana dia? Kita lihat ya. Batuknya infeksi, status epideminis pasti tertinggal. Yang rusak pasti tertinggal. Infeksi dada sebelah kiri lebih kanan lebih tinggi, yang lebih ini tertinggal sebelah kiri. Kemungkinan lokasinya di palpasi. Inspeksi palpasi diapain? Permisi di mana? Kalau rusak? Lokasinya? Redup di yang Redup, karena udaranya udah terpecah-pecah kan rusak ya. Itu ini lagi. Karena kan paru semua udara kan, betul kan? Harus di dalam isinya udara semua. Ya, kalkulasi, bronki, saat ekspresi. Tadi kan, dari rendah, ini biasanya ekspresi ya, ekspresi dia lebih lama kan, udah. Oke, lanjut. Jangan dulu,
Pertama adalah kalau kita di daerah, pemeriksaan TB yang paling kita sering lakukan adalah pemeriksaan BPA foto dengan pewarnaan Bill Nielsen. Maka dibuat diperiksa di puskesmas di mana misalnya STS sewaktu pagi, sewaktu ya. Oke, ibu karena curiga TB, misalnya standar kita di puskesmas tidak ada ronsen, kita periksa dahak, oh positif langsung dikasih obat TB, ya. Itu standarnya adalah pemeriksaan BPA foto. Kalau kita lebih bagus lagi, ada perusahaan yang expert ya, lebih teliti dia, lebih ini ya, jadi perusahaan expert. Tapi kan kalau kita di daerah, ya yang expert ini kan belum ada. Ya, kalau kita di Pekanbaru langsung punya expert semua. Tapi kalau kita di daerah, ini ya pasti pemeriksaan dulu, sekutum yang paling gampang pemeriksaannya. Terus, tuh kan nampak tuh dari pemeriksaan radiologis. Ada infiltrat yang menular yang rawan-rawan pertama ya, terus ada kavitas yang urusan kedua. Oke, ini kavitas. Ini kalsifikasi. Dan gambaran kalsifikasi ya. Jadi perlu dipahami, ini sangat menular, ini sangat menular. Yang menular juga, cuman ya sangat menular ya. Oke. Ini kalau ada nampak gambaran udah ini jelas sekali kan. Klasifikasi juga. Kavitas terus sangat menular kan ya, kavitas. Baik, terus lanjut. Ya lanjut, ada seperti ini alur yang diri. Ya baik, kita sekarang tahu kita hindari analisis pemeriksaan fisik seperti bisa menunjang. Kita ambil kesimpulan ini pasien diagnosisnya apa? TB. Oh, ini TB. Bagaimana sikap kita? Sikapnya gimana? Pasien TB. Oh ini masuk kita nih. Dapat dari pemeriksaan kita dari analisis pemeriksaan basic bisa menunjang kita ambil kesimpulan di TB. Habis dia apa lagi? Bagaimana terapinya? Adalah pemberian obat anti tuberkulosis. Apa aja obat mati? Biar gampang mengingatnya. RHJD. Kalau dibuat jembatan kerjanya IRSEF, IRSEF, enak 5 mg per kilogram berat badan. Terus R itu apa? Rifampicin. Rifampicin dosisnya 10. Ini rata-rata ya, coba rata-rata. S itu adalah streptomycin, sekarang jarang dipakai lagi ya, itu 15. E ethambutol, dosisnya 20. P nya pirazinamin, itu 25. Jadi walaupun sekarang itu ada obat yang penggabungan, obat paket OAT, ya kan, orang ini berapa? 3 tablet pak. Kita harus tahu juga dosis obatnya. Maka saya bilang jembatan jodohnya resep 5, 10, 15, 20, 25. Gampang kita. Oh berapa dosis enak? 5. Kadang kan ada orang tidak cocok dengan obat yang langsung paket yang isi 4. Yang HJE di bagus ini ya, dari jalan kita butuh. Itu dipisah. Misalnya ada orang yang ini hepatitis, dia tidak ini lagi ke, misalnya udah atau dia resisten sama ini, itu tak bisa digabung dengan obat itu. Nggak tahu, harus tahu. Gimana pun kita harus tahu dosis pemakaian obat untuk pasien kita. Yang saya bilang untuk memudahkannya, kita buat jembatan jodai, itulah ini enak, rifampicin,
Streptomycin ethambutol diazetamid. Ya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Selesai. Dilipat 5, 5, 5, naik 5, naik 5, naik 5. Kan gampang beli kan? Ethambutol berapa ya? Kan? Ribut kita. Pas ujian nanti tanya, berapa ethambutol? Kok dia nanti gampang irsyad? Oh, 5, 10, 15, selesai. Oke. Pengobatan pertama dengan pemberian ya rifampicin, Sinajid, ya, 4 digabungnya jadi 1. Berdasarkan berat badan, ingat ya. Kemudian kita lakukan follow up 2 bulan, pengobatan 2 bulan. Kemudian ada baik 2 bulan kita cek BTA. Cek BTA. Negatif, klinisnya bagus, klinisnya sudah baik, batuk tidak ada lagi, sudah berkurang, berat badan naik. Apa yang harus kita kontrol pada pasien TB adalah berat badannya, ingat ya. Berat badan jangan sempat turun. Ingat itu, berat badannya itu mesti semakin lama semakin naik. Karena biasanya kalau respon obatnya positif, respon obat positif, di berat badan pasti naik. Respon tubuhnya pun positif, sembuh obat TB, sembuh penyakit TB ini. Sembuh ditandai dengan apa? Berat badan yang menaik, gejala beratnya ada berkurang. Oh, saya sebelumnya beratnya 40, 2 bulan makan obat ini berat saya naik 10 kilo. Respon udah jelas, tuntaskan aja sampai 6 bulan dengan pemberian. Masa lanjutan apa? Pemberian isoniazid sama rifampicin, RH rifampicin sama isoniazid. Kita kurangi lagi obatnya, ya. Responnya baik. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa itu aja, ya. Jadi kontrol selalu berat badan. Maka saya bilang, kalau saya ada pasien TB, Bapak makan mesti 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau obat aja yang dimakan dia, ya tubuhnya akan nolak juga. Mau olahraga, oh saya nggak bisa makan dok, dikit-dikit Pak, makan sedikit, 3 sendok, istirahat dulu, makan lagi. Jadi itu yang kita kurang kontrol. Kalau pasien nggak mau makan, ya udah, salah. Pasien nggak mau makan. Oh obatnya Pak, ini kan disuruh pagi dia mual-mual. Tentu ya, orang makan obat kadang-kadang kan perutnya nggak ini, suruh pagi, makan pagi dia mual muntah, terakhir obat nggak dimakannya. Menyikapnya apa? Kalau Bapak pagi-pagi tidak bisa, Bapak makan dulu. Makan dulu, sejam atau 2 jam sudah makan, baru makan obat. Udah saya lakukan dok, oke, bagus ya. Ada lah kan, agak mual juga dok, makan 1 dulu Pak, sejam lagi makan 1, sejam lagi. Karena psikis orang TB ini, nengok obatnya begitu banyak, gak usah orang TB, kita aja kalau lihat obatnya begitu banyak, sekali makan, enak juga rasanya. Betul nggak? Ya, pengobatan nggak sebentar loh, 6 bulan, 4 bulan itu banyak kali obatnya. Itu kan obat TB udah berapa biji? Tambah vitamin. Apa dia kan sering kita kasih vitaminnya? Apa? B6 untuk mencegah neuropati. Terus kurkuma jangan lupa. Kurkuma penambah nafsu makan, menjaga supaya tidak hepatotoks. Kurkuma ingat dia, kurkuma itu selalu dikasih pada pasien TB, ya. Kurkuma penambah nafsu makan. Kenapa? Obat TB ini hepatotoksik. Ingat, obat TB ini hepatotoksik. Oke, baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas nggak saya? Jelas? Jadi saya maunya praktis, kalian mau paham. Saya tidak berbelit-belit,
Yang penting kalian paham. Ini kan klinis, ya kan? Teori udah lewat klinis, bagaimana menyikapi pasien TB. Baik, saya rasa paham lah kalian ya. Yang nggak paham, ya paham ya, harus paham ya. Obatnya ini jembatan keledaknya buat resep, ya. Mesti ada pasien TB harus apa? Pengobatannya dikasih vitamin, makannya jangan nggak makan. Baik, saya itu aja. Nggak ada pertanyaan? Mungkin sambil diskusi tadi udah bertanya ya? Ya, saya Ari, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.